Taslih TV. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa di dalam kita bermasyarakat dan juga belajar gitu ya, kita banyak menghadapi perbedaan-perbedaan dan juga polemik-polemik, baik di kalangan masyarakat ataupun di kalangan sesama pembelajar. Nah, apa yang semestinya kita lakukan atau apa semestinya yang kita miliki dalam menghadapi fenomena semacam ini? Setidaknya kita sebagai pembelajar dalam rangka menunaikan tanggung jawab kita kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada sama manusia, kita seharusnya memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah ilmu, yakni dalam menyikapi apapun kita seharusnya berpijak di atas ilmu. Sebagaimana kita tahu, salah satu diktum ya yang banyak disampaikan gitu ya adalah al ilmu qoblal qouli wal amal, bahwa ilmu itu harus ada, harus eksis sebelum melakukan suatu perbuatan ataupun melontarkan satu ucapan. Nah, kebanyakan perselisihan-perselisihan yang terjadi itu semakin besar ketika suatu sikap baik atau terutama kepada orang lain itu tidak didasari oleh ilmu. Karena itu sebagian salaf mewasiatkan lau sakata man la ya'lam laqallal khilaf. Sekiranya saja orang-orang yang tidak mengetahui itu diam saja, maka niscaya perselisihan akan semakin sedikit. Jadi salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pembelajar terhadap diri kita sendiri dan juga sebagai masyarakat adalah tidak berbicara kecuali dengan hal-hal yang memang kita ketahui secara pasti. Ya, baik itu dalam hal ketika mengkritik orang lain ataupun membela orang lain, itu semuanya harus didasari oleh ilmu pengetahuan. Itu adalah hal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita perlu untuk bersikap proporsional. Artinya mungkin sebagian dari kita itu memiliki referensi-referensi tertentu, ulama-ulama tertentu, syekh-syekh tertentu. Nah, kita harus cukup proporsional dalam menempatkan mereka pada porsi yang semestinya. Artinya jangan sampai kita melakukan overclaim gitu ya. Hanya karena kita mencintai sebagian ulama, lantas kemudian kita menjadikan seolah-olah dia rujukan satu-satunya, tidak hanya bagi kita tapi bagi juga semua orang ya. Kita perlu meskipun kita mencintai ulama, kita harus memposisikan mereka sebagaimana yang sewajarnya. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh sebagian salaf bahwa mereka berkata, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidan yauman ma wa abghid baghidoka haunan ma asa an yakuna habiban yauman ma. Jadi kalaupun Anda mencintai seorang, maka cintailah sewajarnya saja, karena bisa jadi nanti suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang Anda benci. Begitu pula ketika Anda membenci seorang, maka bencilah dengan cara yang sewajarnya saja, karena bisa jadi nanti dia akan menjadi orang yang kita cintai. Jadi sikap proporsional ini sangat penting. Karena beberapa perselisihan itu menjadi sangat besar karena terjadi overclaim. Artinya apa? Tidak mengapa begitu kita melihat satu sosok yang kita anggap otoritatif, kita mengikutinya. Tapi kita menakar permasalahan itu ya hanya sekedar menurut sosok tersebut. Jadi misalnya begini. Misalnya ada satu permasalahan yang oleh Syekh Fulan itu difatwakan A. Maka salah satu sikap yang berdasarkan ilmu dan juga proporsionalitas adalah kita mengatakan bahwa dalam permasalahan fulaniyah, Syekh Fulan mengatakan begini, ya. Tidak kita lebih-lebihkan, tidak kita lakukan overclaim. Tidak kita katakan misalnya dalam permasalahan fulaniyah menurut kebenaran adalah begini gitu kan. Karena bahkan mungkin rujukan kita pun tidak sampai melakukan overclaim seperti itu. Jadi ini kita penting untuk bersikap secara proporsional. Dan juga yang berikutnya adalah ketika misalnya Syekh Fulan itu mengatakan dalam satu permasalahan itu A misalnya, dan kita mengikutinya, ya itu tidak mengapa. Tapi jangan sampai kita menafikan bahwa seolah-olah bahwa dalam permasalahan tersebut hanya ada satu pendapat saja.
kita tidak menafikan bahwa di sana juga ada ulama-ulama otoritatif lainnya yang mungkin saja punya pendapat berbeda yang mungkin belum kita ketahui. Jadi dengan dua hal ini kita akan menyadari keterbatasan kita, bahwa mungkin kalaupun kita tahu sesuatu, kita masih membuka diri bahwa mungkin ada pendapat-pendapat lain atau ada konsideran-konsideran lain yang mungkin itu luput dari pengetahuan kita. Jadi sekali lagi, bagi kita ya sebagai seorang muslim dan juga seorang pembelajar, penting bagi kita untuk menyadari dua hal. Yang pertama, menyikapi segala sesuatu itu dengan dasar ilmu pengetahuan, baik untuk mengkritik ataupun untuk membela ataupun untuk hal-hal lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menyikapi segala sesuatunya dengan cara yang proporsional dan adil, dengan tidak melakukan overclaim dan sebagainya. Dan dengan cara yang demikian, insya Allah kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, baik kepada diri kita sendiri maupun juga kepada tanggung jawab kita juga kepada masyarakat dan juga sosial yang ada di lingkungan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taslih TV